Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya anak-anakku sekalian kelas 9 MTS Husnul Khotimah yang berbahagia, ya, dengan rahmat Allah alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul iddati wal mu'tadu ala darbaini, mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli, wa in kanat hailan fa'iddatuha arba'atu ashuri wa ashra. Hukum iddah. Perempuan iddah itu ada dua macam, yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak ditinggal mati. Iddah akibat ditinggal mati apabila dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan bila tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Secara bahasa, al-iddatu itu adalah hitungan, ya. Maksud di sini adalah hitungan hari. Namun ya bisa kita pahami di sini adalah masa iddah, yaitu masa di mana seorang perempuan, seorang istri berkabung karena cerai dengan suaminya, baik disebabkan cerai mati ataupun bukan cerai mati, artinya cerai hidup, ya. Nah, ada beberapa ketentuan di dalam masa iddah ini. Jika perempuan, seorang istri ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan, ya. Dan apabila dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Masa iddah ini di samping, ya, dikatakan sebagai masa berkabung, juga disebut sebagai masa menunggu, ya. Artinya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak boleh menikah kembali sampai habis masa iddahnya. Begitu juga, ya, seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya cerai hidup, dia tidak boleh menikah, ya, dengan laki-laki lain kecuali telah selesai masa iddahnya. Jika seorang istri yang sedang hamil lalu suaminya meninggal, maka masa menunggu dia untuk menikah kembali atau masa berkabung dia adalah sampai melahirkan anaknya, ya. Jadi tergantung apakah hamilnya berapa bulan, gitu kan. Berarti sisa atau sampai melahirkan itulah, ya, waktu dia menunggu. Kalau baru hamil 3 bulan berarti dia menunggu sampai 6 bulan. Tapi kalau kehamilannya itu sudah 8 bulan, maka masa menunggunya hanya 1 bulan, ya, intinya sampai melahirkan. Itu bagi yang hamil. Nah, bagi istri yang ditinggal suami, ya, meninggal suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, dan ini adalah mutlak. Wa ghairul mutawaffa anha
in kanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haidi fa'iddatuha thalathatu quru'in wa hiya al-itharatu wa in kanat saghiratan aw aisatan fa'iddatuha thalathatu ashhurin. Iddah akibat cerai bukan ditinggal mati atau cerai hidup. Apabila istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan jika tidak hamil dan masih subur atau masih haid, maka iddahnya 3 kali suci. Iddah bagi perempuan yang dicerai yang masih kecil atau perempuan yang sudah luas tidak haid lagi, maka iddahnya 3 bulan. Bagi istri yang dicerai hidup dalam keadaan hamil, sama halnya dengan istri yang cerai mati, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Namun ya, jika tidak hamil atau masih subur ya, masih mengalami haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Adapun bagi perempuan yang dicerai ya, karena masih kecil dan boleh jadi dia belum haid gitu kan ya, atau juga bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Di sini ya tentunya ada perbedaan antara 3 kali suci dan 3 bulan ya. Kalau 3 kali suci itu adalah 3 kali haid, kemudian sucinya otomatis 3 kali. Nah baru itu habis masa iddahnya. Namun ya, bagi perempuan yang belum haid atau masih kecil atau bahkan sudah tidak haid lagi ya, masa iddahnya adalah hitungannya 3 bulan ya. Tolong ya dibedakan 3 kali suci dan 3 bulan ya. Mohon maaf, sebelum dilanjut disampaikan bahwa ada kesepakatan ya antara Umi dengan Ustadz Dede untuk tidak membahas tentang hamba sahaya karena sudah tidak berlaku pada zaman ini ya. Sehingga pembahasan di slide berikut ini adalah hanya sedikit ya. Kita lanjut. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha ya. Perempuan yang dicerai sebelum dukhul atau sebelum dicampuri oleh suaminya maka tidak mempunyai masa iddah ya. Jika satu pasang suami istri menikah ya, baru menikah ternyata ada ketidakcocokan padahal mereka belum bercampur ya, maka dalam hal ini ya, jika terjadi perceraian atau suami mentalak istrinya, maka istri yang ditalak sebelum duhur dia tidak memiliki masa iddah ya. Jadi kalau hari ini cerai besok nikah pun bisa. Wa yajibul mu'tadatir raj'iyyati as-sukna wan nafaqatu wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqati illa an takuna hamilan wa yajuzu 'alal mutawaffa anha zawjuha al-ihdadu wa huwa al-imtina'u minaz zinati wat-tibi wa 'alal mutawaffa anha zawjuha wal mabtutati mulazamatul baiti illa lihajatin. Wajib bagi perempuan yang ditalak raj'i diberikan tempat tinggal dan nafkah, dan wajib bagi perempuan yang ditalak bain tempat tinggal tapi tidak ada nafkah
kecuali dalam kondisi hamil. Dan wajib bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berhias dan tidak memakai harum-haruman dan harus tetap di dalam rumah kecuali ada keperluan. Anak-anak, talak itu ada dua macam. Adalah talak roj'i, ada talak bain. Talak roj'i yaitu talak yang masih boleh rujuk, ya, yaitu talak 1 dan talak 2. Adapun talak bain adalah talak yang tidak boleh kembali rujuk, ya, yaitu talak 3 dan khulu. Bagi seorang perempuan, ya, yang ditalak roj'i selama belum habis masa iddahnya, maka dia masih mendapatkan hak dari suaminya, ya, untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, ya, nafkah lahir. Jadi ya suami ketika mentalak istri dalam talak 1 dan 2 ya tidak boleh meninggalkan begitu saja, ya. Tapi harus memberikan tempat tinggal, ya, bahkan dia masih harus memberikan nafkah lahir. Namun ya bagi perempuan yang ditalak bain, ya, dia selama masa iddah belum selesai masih mendapatkan hak tempat tinggal, ya. Jadi harus ditempatkan di mana, ya, jangan sampai terlantar. Tapi dia, ya, yang talak bain ini tidak mendapatkan nafkah, ya, nafkah lahir, udah nggak dibiayain lagi sama mantan suaminya kecuali dia dalam keadaan hamil, maka suami masih wajib menafkahi istri yang sedang hamil itu sampai istrinya melahirkan, ya. Dan juga ya biaya melahirkan itu harus dari suaminya karena anak yang dikandung oleh istri adalah anak dari suaminya. Dalam syariat ini, ya, kita bisa melihat betapa Islam sangat menghargai seorang perempuan, sangat menghormati seorang perempuan, ya. Ketika talak itu adalah syariat yang makruh, ya, walaupun boleh tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ya perlu diketahui oleh kaum laki-laki, ya, sesungguhnya tidak ada perempuan yang mengharapkan ditalak oleh suaminya, ya. Namun ketika terpaksa hal itu harus dilakukan, bukan berarti ada tindakan yang semena-mena atau sewenang-wenang dari seorang laki-laki terhadap perempuan, ya. Walaupun sudah terjadi talak, ya, namun tetap masih harus ada kewajiban yang dilakukan oleh seorang laki-laki, ya, walaupun mantan gitu kan, untuk memberikan tempat, ya, kepada para istri yang ditalak itu, ya, agar jangan sampai terjadi seorang istri diusir dari rumah suaminya karena talak gitu kan, ya, karena sudah dicerai, ya, boro-boro dikasih tempat, dikasih nafkah, dikasih makan gitu kan, dikasih tempat tinggal pun tidak misalnya. Nah, tentu ini adalah sebuah kezaliman. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi betapa Islam masih, ya, memberikan penghargaan, kemuliaan kepada para perempuan gitu, ya. Masih manusiawi lah gitu, ya. Hukum syariat itu walaupun bercerai masih memberikan, ya, tempat tinggal dan juga memberikan nafkah lahir, ya, atau memberi makan. Itu kalau talak roj'i. Adapun talak bain, ya hanya diberikan tempat tinggal saja, dan ini juga merupakan suatu hal yang luar biasa, ya.
Dan bagi istri yang ditinggal oleh suami, ya ditinggal mati oleh suami, maka ada ketentuan yang tidak bisa ditawar. Dan ini ya belum tersosialisasikan dengan baik bahkan di kaum muslimin muslimat ya. Yaitu apa? Ya, istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak boleh berhias ya, tidak boleh memakai harum-haruman gitu kan, tidak boleh menarik gitu kan dalam tampilannya ya, walaupun bukan berarti juga harus acak-acakan gitu kan karena bersedih berkabung, tidak. Ketika tidak memakai harum-haruman ya bukan berarti juga dia boleh bau yang mengganggu gitu kan ya, artinya tidak boleh harum lah, tapi menjaga kebersihan kerapan itu harus tetap dilakukan. Dan ya yang belum difahami lagi adalah perempuan atau istri yang ditinggal mati oleh suami, dia harus tetap di dalam rumah, tidak boleh warawiri ya, apalagi warawirinya dengan tampilan yang berhias, memakai harum-haruman, itu hukumnya haram gitu kan. Nah, kecuali ya ada keperluan. Kalau si istri ini tidak keluar rumah, maka dia tidak bisa makan. Kalau si ibu ini tidak keluar rumah dalam masa berkabung, dalam masa iddah, maka anak-anaknya tidak makan. Nah, dalam kondisi yang mendesak ya darurat seperti ini, maka seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya baru boleh keluar gitu ya. Ada fenomena yang miris sekali ya bahkan di masyarakat Islam ya. Seorang istri yang tinggal mati oleh suaminya itu dia malah berhias ya, berpenampilan menarik biar laku lagi. Astagfirullahaladzim ya, itu dilarang. Yang harus dilakukan adalah ya tidak berhias, tidak memakai harum-haruman, dan harus tetap di dalam rumah selama berapa lama? 4 bulan 10 hari ya, kecuali ada hal yang darurat. Nah, demikianlah anak-anak tentang ahkamul iddah atau hukum iddah dan segala hal yang berkaitan dengannya. Semoga cukup jelas ya bagi kalian, bisa menjadi tambahan ilmu ya, dan ilmu yang bertambah ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya lah kita semakin yakin bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan solusi dari permasalahan kehidupan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.